Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas 100 soal ujian perangkat desa 2020. Nah, bagi teman-teman yang akan melakukan tes perangkat desa, ini dia soalnya. 100 soal ujian perangkat desa 2022. Nah, terlebih dulu kita akan bahas kisi-kisi ujian perangkat desa atau materi yang akan keluar di ujian perangkat desa. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Bahasa Indonesia. Yang keempat, Pengetahuan Peraturan Daerah. Yang kelima, Pengetahuan tentang Peraturan Desa. Yang keenam, pengetahuan umum ini berkaitan dengan pengetahuan umum itu sendiri, pengetahuan agama Islam, matematika, dan lain sebagainya. Nah, di sesi ini kita akan membahas terkait pengetahuan tentang pemerintah desa. Nomor 1, rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 6 tahun. Jawabannya D. 6 tahun. Nomor 2, rencana kerja pemerintah desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 1 tahun. Jawabannya D. 1 tahun. 3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari A. Anggaran kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jawabannya D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, untuk soal ini jangan lupa juga ingat dana desa bersumber dari mana, lalu juga ADD atau alokasi dana desa bersumber dari mana. Nomor 4, yang disebut perangkat desa adalah, soal seperti ini sering keluar, jadi harus dihafalkan. A. Kepala desa, sekretaris desa, pelaksana teknis. B. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. C. Kepala desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan. D. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, RT atau RW. Jawabannya B. Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nomor 5, yang mengeluarkan SKCK adalah A. Kantor kelurahan, B. Kantor kecamatan, C. Kantor koramil, D. Kantor kepolisian. Jawabannya D. Kantor kepolisian. Nomor 6, kepanjangan dari NIK yang terdapat di kartu keluarga adalah A. Nomor induk kepemerintahan, B. Nomor induk kependudukan, C. Nomor induk kepegawaian, D. Nomor induk keluarga. Jawabannya B. Nomor induk kependudukan. Nomor 7, APBDes ditetapkan oleh A. Sekretaris desa dan kepala desa, B. Kepala desa dan persetujuan BPD, C. Kepala bagian pemerintahan dengan persetujuan BPD, D. Kepala bagian keuangan dengan persetujuan BPD. Jawabannya B. Kepala desa dengan persetujuan BPD. Nomor 8, penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja desa atau APBD desa adalah bersumber A. Dari alokasi dana desa, B. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, C. Dari dana masyarakat desa yang merupakan iuran wajib, D. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Jawabannya B. Dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Nomor 8, pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh A. Lembaga kemasyarakatan desa dibantu oleh tokoh masyarakat desa yang berpengaruh dan berpengalaman. B. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdaya dan pihak ketiga. C. Camat atau sebutan lain dengan koordinasi. D. Badan Permasyarakatan Desa. Jawabannya B. Nomor 9,
Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui A. Badan milik usaha desa yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. C. Alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan. D. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Jawabannya D. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Nomor 10. Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan A. Musyawarah dan kekeluargaan. B. Hak para leluhur. C. Hak asal-usul. D. Hak dari tokoh masyarakat desa. Jawabannya C. Hak asal-usul. Nomor 11. Pemerintah daerah atau provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dapat mendelegasikan kepada A. Perangkat daerah, B. Badan Permusyawaratan Desa, C. Camat atau yang disebut dengan nama lain, D. Kepala desa. Jawabannya A. Perangkat daerah. Nomor 12. Yang dimaksud dengan penetapan desa adat adalah A. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota. B. Penetapan kelurahan yang telah ada menjadi desa adat. C. Penetapan desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati atau wali kota. D. Penetapan kampung desa yang telah ada menjadi desa adat oleh bupati atau wali kota. Jawabannya A. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang telah ada menjadi desa adat dengan perda kabupaten atau kota. Nomor 13. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai realisasi dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, masih diperlukan pendampingan dalam upaya agar A. Program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan. B. Program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal dan penyimpangan dapat diminimalisasi. C. Tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat desa. D. Penundaan program dapat dihindari sehingga kerugian minimal dapat ditekan. Jawabannya A. Program dapat dilaksanakan dengan lancar dan benar sesuai jadwal tanpa adanya penyimpangan. Nomor 14. Nomor selanjutnya. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dalam pendampingan bertugas memantau A. Memantau kegiatan pelaksanaan program. B. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. C. Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan pelatihan. D. Meningkatkan kualitas masyarakat desa agar bisa mandiri. Jawabannya B. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping. Nomor 14. Pencairan dana desa 2016 dilakukan dalam A. 5 tahap, B. 3 tahap, C. 2 tahap, D. 4 tahap. Jawabannya C. 2 tahap. Nomor 15. Seluruh pendataan desa diterima dan disalurkan melalui A. Rekening bendahara desa, B. Rekening kepala desa, C. Rekening kas desa, D. Rekening BUM desa. Jawabannya C. Rekening kas desa. Nomor 16. Kewenangan desa meliputi kewenangan A. Ditugaskan oleh pemerintah, B. Berdasarkan asal-usul, C. Lokal berskala desa, D. Semua jawaban benar. Jawabannya D. Semua jawaban benar. Jadi, kewenangan desa meliputi ditugaskan pemerintah, berdasarkan asal-usul, dan lokal berskala desa. Nomor 17. Pengaturan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa
yaitu kepala desa yang dibantu oleh A. unsur masyarakat, B. wakil kepala desa, C. perangkat desa, D. badan permusyawaratan desa. Jawabannya C. perangkat desa. Nah, jadi di desa itu tidak ada namanya wakil kepala desa ya teman-teman. Nomor 18. Azas proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah A. azas yang menjadi landasan keserasian, kepatuhan, dan keadilan. B. azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik. C. azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. D. azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jawabannya D. Azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 19. Penataan desa yang berupa perubahan status adalah perubahan dari A. desa menjadi desa adat, B. kelurahan menjadi desa, C. desa menjadi kelurahan, D. desa adat menjadi desa. Jawabannya C. desa menjadi kelurahan. Nomor 20. Lembaga pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan titik-titik. A. lembaga adat dan perwakilan masyarakat, B. LSM dan lembaga adat, C. lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga swadaya masyarakat, D. lembaga masyarakat desa dan lembaga adat. Jawabannya D. Jadi lembaga pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga masyarakat desa, dan lembaga adat. Nomor 21. Pemilihan kepala desa dilaksanakan A. oleh masyarakat desa melalui badan permusyawaratan desa, B. setiap 5 tahun sekali, C. secara serentak di wilayah kabupaten atau kota, D. berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Jawabannya C. Secara serentak di wilayah kabupaten atau kota. Nomor 21. Pemilihan kepala desa dilaksanakan A. oleh masyarakat desa melalui badan permusyawaratan desa, B. setiap 5 tahun sekali, C. secara serentak di wilayah kabupaten atau kota, D. berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Jawabannya sudah pasti A. oleh masyarakat desa melalui badan permusyawaratan desa. Nah, pemilihan kepala desa ini dilakukan setiap 6 tahun sekali ya teman-teman. Dan juga tidak harus serentak di wilayah kabupaten atau kota ataupun kebutuhan yang mendesak. Nomor 22. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes yang dapat menjalankan usaha di bidang A. perdagangan dan pelayanan masyarakat, B. ekonomi dan jasa, C. perdagangan dan jasa, D. ekonomi dan pelayanan umum. Jawabannya adalah D. ekonomi dan pelayanan umum. Nomor 23. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa dan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan A. peningkatan pendapatan masyarakat desa, B. pelayanan masyarakat desa, C. pemberdayaan masyarakat desa, D. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jawabannya C. pemberdayaan masyarakat desa. Nomor 24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang antara lain A. menarik pajak penghasilan, B. mengadakan hubungan keluar dengan negara lain, C. mengatur dan mengurus hak asal-usul, D. mengadili di pengadilan desa. Jawabannya adalah C. mengatur dan mengurus hak asal-usul. Nomor 25. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kawasan pertanian, pengelolaan SDA, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan A. kegiatan ekonomi, B. pelayanan transportasi,
C. Pelayanan pendidikan. D. Pelayanan kehidupan beragama. Jawabannya adalah A. Kegiatan ekonomi. Nah, sekian untuk sesi ini. Jadi nanti kita akan bagi menjadi 4 sesi berkaitan dengan pengetahuan pemerintahan desa. Di sesi pertama ini kita sudah membahas 1-25 soal, dan nanti kita akan bahas lagi soal dari 26 sampai 50. Nah, bagi teman-teman yang akan melakukan ujian perangkat desa, silahkan dipelajari materi yang tadi kita bahas. Semoga bermanfaat dan semoga lancar dan semoga lolos menjadi perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.